Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti dengan NPM 0319010041. Di video ini saya akan membahas tentang teknik pengambilan sampel beserta contohnya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu statistik inferensial. Baik, teknik pengambilan sampel secara umum ada dua jenis teknik, yaitu yang pertama sampel acak atau random sampling yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Untuk pengertian random sampling dan non-random sampling, kita akan membahas yang pertama, sampel acak atau probability sampling, yaitu cara atau teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel atau contoh. Misalkan, jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sebagai catatan bahwa untuk menentukan ukuran sampel tidak dapat dilakukan sembarangan. Kita perlu mengikuti kaidah tertentu dan mengacu pada teori para ahli. Elemen populasi tidak mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Teknik ini tidak menggunakan kaidah peluang atau non-probability dalam menentukan sampel. Dalam penelitian, teknik ini sebaiknya digunakan apabila teknik probability sampling tidak dapat digunakan. Nah, untuk beberapa alasan yang biasanya dalam menggunakan teknik ini, karena ada beberapa faktor kedekatan dengan penelitian, terus biaya yang terbatas, dan lain sebagainya. Peluang elemen selain yang ditentukan penelitian adalah 0 atau kosong. Nah, untuk dua jenis teknik pengambilan sampel mempunyai tujuan yang tidak sama, sehingga tidak sembarangan untuk disubstitusikan satu sama lain. Misalkan jika seorang peneliti ingin hasil penelitiannya bisa dijadikan ukuran untuk melakukan pendugaan atau parameter populasi, atau bisa disebut juga menduga kondisi populasi dari data sampelnya, maksudnya dari data sampelnya. Atau istilah lainnya adalah akan melakukan inferensi statistik, maka seharusnya sampel representatif dan diambil secara acak atau dengan metode sampel berpeluang atau probability sampling. Namun, jika peneliti tidak ingin melakukan generalisasi populasi dari sampel, maka sampel bisa diambil secara tidak acak. Salah satu alasan peneliti menggunakan sampel tidak acak biasanya karena peneliti tidak mempunyai data pasti tentang ukuran populasi yang sedang diteliti. Contohnya, jika seorang peneliti melakukan penelitian pada pengunjung suatu mal, kemungkinan besar penelitian tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah calon pengunjung dan juga karakteristiknya. Jika misalnya dalam penelitian tersebut diambil sampel sebesar 100 orang pengunjung, apakah bisa dikatakan mewakili seluruh pengunjung? Tentu tidak dapat dipastikan, karena pengambilan sampel acak sulit untuk dilakukan, maka penelitian boleh menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara tidak acak. Kemudian hasil penelitian tersebut tetap sebaiknya tidak digunakan untuk menduga atau menyimpulkan karakteristik semua pengunjung mal. Nah, dari dua teknik pengambilan sampel tersebut, terdapat beberapa teknik yang lebih spesifik lagi disesuaikan dengan kondisi peneliti masing-masing. Sampel acak atau probability sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk mendapat menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan suatu kerangka sampel atau sampling frame. Kerangka sampel adalah suatu daftar yang berisi kumpulan elemen-elemen populasi beserta informasinya. Elemen-elemen populasi dapat berupa benda atau makhluk hidup yang bersifat nyata dan dapat diidentifikasi untuk dijadikan objek sampel.
Misalnya contoh, jika objek penelitian adalah mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, katakanlah perguruan tinggi A, maka dibutuhkan suatu daftar mahasiswa dari perguruan tinggi beserta karakteristik yang dibutuhkan untuk selanjutnya dilakukan penarikan sampel. Nah, selain nama karakteristik yang dibutuhkan bisa berupa jenis kelamin, umur, tinggi badan, NIM, berat badan, nilai semester, alamat, dan lain sebagainya yang dapat bermanfaat untuk penelitian. Lalu, bagaimana jika penelitian dilakukan di suatu desa? Maka diperlukan kerangka sampel atau daftar yang memuat seluruh elemen populasi yang akan diteliti di desa tersebut. Contohnya ini dapat digeneralisasi untuk seluruh kasus seperti penelitian di level kabupaten, penelitian di suatu kantor, dan lain sebagainya. Nah, jika seluruh elemen populasi yang terdaftar di dalam kerangka sampel dijumlahkan, maka seharusnya merupakan ukuran populasi atau N. Nah, pada dasarnya untuk menjaga agar peluang terpilihnya suatu sampel secara acak, maka digunakan tabel angka. Maksudnya tabel angka random atau TAR. Untuk menentukan sampel pertama, angka yang terpilih adalah angka dari salah satu elemen populasi yang sudah terdaftar pada kerangka sampel. Untuk selanjutnya menentukan sampel-sampel yang akan terpilih berikutnya. Menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan. Simple random sampling atau sampel acak sederhana. Teknik pengambilan sampel ini dapat dilakukan jika jenis analisis penelitian cenderung deskriptif dan lebih bersifat umum dan sederhana. Metode ini lebih cocok digunakan untuk kasus di mana karakter yang menjadi pembeda dalam populasi bukan hal yang sangat penting dalam analisis, di mana perbedaan tersebut ada dan umum terjadi pada populasi manapun. Contohnya, jenis kelamin pria atau wanita, status sosial, miskin atau kaya, dan perbandingan lainnya. Nah, untuk perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi bukan merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Contoh kasusnya misalnya, dalam suatu populasi terdapat pria dan wanita, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka penelitian boleh mengambil sampel secara acak sederhana atau SRS. Dengan teknik ini, setiap populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi sampel. Nah, untuk prosedur pengambilan sampel dengan metode Simple Random Sampling atau SRS atau pengambilan sampel secara acak adalah yang pertama itu susun sampling frame, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil, tentukan alat pemilihan sampel, pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Nah, untuk berikutnya stratified random sampling atau sampel acak berstrata. Stratified random sampling atau sampel acak berstrata merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan tingkatan atau strata dalam populasi. Teknik ini mengelola kerangka sampel yang sebelumnya belum distratifikasi atau belum dikelompokkan berdasarkan tingkatan tertentu, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, untuk prosedur pemilihan sampelnya itu, yang pertama itu disiapkan sampling frame. Bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki. Tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum, pilih sampel dari setiap stratum secara acak. Cluster sampling atau sampel gugus. Nah, teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Beberapa dengan teknik pengambilan sampel acak yang distratifikasikan di mana setiap unsur dalam satu stratum memiliki karakteristik yang homogen. Stratum A, misalnya laki-laki semua stratum. B, perempuan semua, maka dalam sampel gugus, setiap gugus boleh mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen.
Contohnya misalnya begini. Dalam suatu organisasi terdapat 100 departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik yang berbeda-beda pula. Beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatannya, beda tingkat manajerialnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kemudian jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para pegawai terhadap suatu strategi yang segera diharapkan perusahaan, maka peneliti dapat menggunakan cluster sampling untuk mencegah terpilihnya sampel hanya dari 1 atau 2 departemen saja. Untuk prosedur pengambilan sampelnya itu, yang pertama susun sampling frame berdasarkan gugus, dan dalam kasus di atas elemennya ada 100 departemen. Kemudian tentukan berapa gugus yang akan diambil sebagai sampel. Kemudian pilih gugus sebagai sampel dengan cara acak. Kemudian teliti setiap pegawai yang ada dalam gugus sampel. Berikutnya ada systematic sampling atau sampel sistematik. Nah, jika peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak memiliki alat pengambilan data secara random, cara pengambilan sampel sistematis dapat digunakan. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah yang keberapa. Contoh kasusnya misalnya, setiap unsur populasi yang keenam yang bisa dijadikan sampel. Soal keberapanya, satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada ukuran populasi dan ukuran sampel. Misalnya, dalam satu populasi terdapat 5.000 rumah. Sampel yang akan diambil adalah 250 rumah. Dengan demikian, interval di antara sampel ke-1, ke-2, dan seterusnya adalah 25. Nah, untuk prosedur pengambilan sampel, yang pertama itu susun sampling frame. Kemudian tentukan jumlah sampel yang ingin diambil, kemudian tentukan K atau kelas interval. Kemudian tentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval tersebut secara acak atau random. Misalnya melalui cara undian saja. Kemudian mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor yang terpilih. Pilihlah sebagai sampel angka atau nomor interval berikutnya. Kemudian area sampling atau sampel wilayah. Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa populasi penelitiannya terbesar di berbagai wilayah. Misalnya, seorang marketing manajer sebuah stasiun TV mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat atas sebuah mata tayangan. Teknik pengambilan sampel dengan area sampling sangat tepat. Nah, untuk prosedur pengambilan sampelnya itu, yang pertama susun sampling frame yang menggambarkan pada wilayah, misalnya Jawa Barat. Kemudian kabupaten, kota madya, kecamatan, atau desa. Tentukan wilayah yang akan dijadikan sampel, kabupaten, kota, kecamatan, atau desa. Tentukan beberapa wilayah yang akan dijadikan sampel penelitiannya. Kemudian pilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan cara acak atau random. Nah, kalau ternyata masih terlampau banyak responden yang harus diambil datanya, bagi lagi wilayah yang terpilih ke dalam subwilayah. Non-probability atau non-random sampling. Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Untuk unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.